Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة عزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan memulai kajian kita ya pada Ramadan kali ini. Sebenarnya pembahasan ini itu lanjutan dari pembahasan Ramadan tahun sebelumnya, yaitu tentang atau membaca kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Itu di antara kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan. Ya, jadi kitab ini sudah kita pelajari pada tahun yang lalu dan kita lanjutkan lagi insyaallah pada tahun ini karena masih ada beberapa poin yang belum kita bacakan ya. Jadi kalau tidak salah baru separuh dari kitab ini yang kita pelajari pada Ramadan sebelumnya. Jadi insyaallah kita lanjutkan membahas kitab ini, yaitu kitab Min Akhta'ina fi Ramadan, yaitu di antara atau beberapa kesalahan kita di bulan Ramadan. Allahu alam, yang mana pada pertemuan tahun lalu terakhir kita sudah menjelaskan sampai poin ke-9, yaitu perkataan beliau min akhta'ina nahwa abna'ina fi Ramadan, di antara kesalahan-kesalahan kita ya terhadap anak-anak kita di bulan Ramadan. Itu yang terakhir kita bacakan poin ke-9. Setelah itu kalau nggak salah kita kelang ya, langsung bahas poin ke-17 karena pada waktu itu Ramadan hampir selesai ya. Nah, jadi kita yang belum kita baca adalah poin ke-10 dan selanjutnya insyaallah akan kita bacakan ya mulai dari hari ini. Nah, langsung saja kita bacakan. Beliau mengatakan di sini asyiran, poin ke-10. Nah, di antara kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan. Apa itu? Beliau mengatakan min akhta'il marda fi Ramadan. Yaitu di antara kesalahan-kesalahan orang yang sakit, al-marda. Ya, min akhta'il marda fi Ramadan. Di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang yang sakit di bulan Ramadan. Nah, ini poin yang ke-10, ikhwan sekalian. Taib. Beliau mengatakan di sini qawaidu ammatun tahumul marid. Sebelum beliau jelaskan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sakit di bulan Ramadan, beliau terlebih dahulu menjelaskan tentang kaedah umum yang berkaitan dengan orang sakit yang sangat penting untuk diketahui. Jadi kalau kita yang sakit di bulan Ramadan, ya ada beberapa kaedah umum yang harusnya kita ketahui. Ya, di sini beliau katakan ada 6 kaedah. Ya, ada 6 kaedah umum yang penting bagi orang yang sakit untuk diketahui selama bulan Ramadan. Yang pertama kata beliau, kaedah pertama, kullu maridin murakhasun lahu al-fitru wa min thamma al-qada. Kullu maridin murakhasun lahul fitr wa min thamma al-qada. Ya, kata beliau, setiap orang yang sakit itu diberikan rukhsah, keringanan. Ya, untuk apa? Untuk berbuka, untuk tidak berpuasa.
Ya, akan tapi kata beliau wa min tsammal qada, tapi kemudian dia wajib untuk mengqadanya puasa yang dia tinggalkan tersebut karena sakit. Ini kaidah pertama, Pak ya. Jadi setiap orang sakit dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Boleh, cuma nanti dia wajib apa? Qada, membayar puasanya. Kapan? Ketika sudah sehat setelah bulan Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, dalam 2 tempat Allah katakan apa? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit kata Allah atau sedang safar, ya, kemudian dia mau berbuka silakan, tapi apa kata Allah? Fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia bayar nanti sesuai dengan hari yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Allahu a'lam. Ini kaidah pertama, pahami ini, Pak ya. Yang kedua, santri sekalian, beliau katakan kullu dawain dakhalal jawfa mughadhiyan kana am ghairu mughadhin fa innahu yufsidus shaum. Kullu dawain dakhalal jawfa mughadhiyan kana am ghairu mughadhin fa innahu yufsidus shaum. Setiap obat, ya, setiap apa? Obat yang masuk ke dalam kerongkongan atau perut kita, jauf, ya, kerongkongan atau perut, artinya masuk ya, dari mulut masuk ke dalam, melalui kerongkongan kemudian ke perut. Baik obat itu dia mughadhiyan, artinya dia ada nilai gizinya, bisa membuat tubuh kita kuat, ataupun tidak, maka dia membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ya. Sekali lagi saya ulangi, setiap obat yang masuk melalui mulut atau hidung, masuk ke dalam kerongkongan sampai ke perut, ya, maka dia membatalkan puasa. Ya. Jadi pahami benar-benar Pak ini, masuk ke dari mulut atau hidung ke dalam rongga kerongkongan sampai ke perut, itu yang membatalkan. Adapun obat-obat yang masuk dari jalur lain, nah itu nanti pembahasannya. Ya, suntik, infus, ya, obat yang dimasukkan dari dubur, misalnya ada sebagian obat yang dimasukkan dari dubur, obat untuk melancarkan buang air dan seterusnya ya Pak ya. Itu membatalkan nggak nanti itu? Yang kita bahas dulu adalah obat yang masuknya dari rongga kerongkongan ke perut. Ya, ini membatalkan jelas. Kalau diminum atau dimasukkan dari hidung masuk, itu batal puasa. Ya, wallahu a'lam. Kaidah ketiga kata beliau, kullu maridin la yurja bur'uhu fa innahu yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin. Setiap orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, udah divonis sama dokter yang muslim yang adil, dia katakan kamu sakitnya nggak akan sembuh, dia divonis, didiagnosa sakitnya nggak akan sembuh, udah nggak diharap sembuh, ya, sakit menahun pokoknya. Fa innahu yuftir, maka dia silakan untuk tidak berpuasa, ya, karena sakitnya nggak diharapkan sembuh, ya, berarti nggak bisa diqadha. Jadi apa yang dilakukan? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Jadi setiap orang yang sakit, yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhan padanya, maka dia tidak berpuasa dan dia wajib bayar fidyah. Kalau kodok enggak, kodok itu kan ketika sembuh Pak. Ini kan enggak diharapkan kesembuhan, maka dia bayar fidyah. Ya, dalilnya apa? Dikiaskan kepada orang yang sudah tua. Sebagaimana orang tua itu enggak akan bisa muda lagi, benar enggak? Bisa enggak orang tua jadi muda lagi? Enggak bisa. Ya, jadi kalau sudah tua jangan harap jadi muda lagi, Pak. Ya. Nah, itu seperti itu juga orang sakit yang tidak diharapkan sembuh dikiaskan kepada orang tua yang sudah tidak bisa muda lagi itu. Jadi dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Baik, yang keempat, kaidah yang keempat kata beliau, kullu maridin yurja bur'uhu fa innahu yuftir wa yaqdi ma fatahu minal ayyam. Setiap orang yang sakit yang masih diharapkan sembuh. Nah, ini masih diharapkan sembuh ya. Maka dia boleh tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ya, setiap orang sakit yang diharapkan sembuhnya,
maka dia silakan tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqadha, itu bayar puasa yang dia tinggalkan tersebut. Kaidah yang kelima, kullu dawa'in la yanfadhu ilal jawf biwasitatil manafidhil mu'tada kal aini wal udhun wad dubur la yufattir wa shaumuhu sahih. Setiap obat, kata beliau, yang masuk ke dalam tubuh kita, setiap obat yang masuk ke dalam tubuh kita melalui jalur-jalur yang bukan jalur makan minum. Sekali lagi tadi sudah kita jelaskan, makan minum itu jalurnya di mana, Pak? Mulut dan hidung. Ya, mulut dan hidung itu jalur makan dan minum yang mengantarkan ke kerongkongan sampai ke perut. Ya kan? Itu jalur, Pak ya. Itu yang dinamakan makan tuh pakai mulut. Minum seperti itu juga, atau melalui hidung. Hidung itu kan tembus ya kan? Kalau antum menghirup air dalam-dalam itu kan masuknya nembus masuk ke kerongkongan juga kan? Ya, maka kata ulama jalur makan minum itu adalah mulut dan hidung. Ya. Nah, ini kata beliau setiap obat yang masuknya tidak melalui jalur yang biasa. Ya, bukan melalui mulut, bukan melalui hidung. Ya, memang dia masuk ke tubuh tapi bukan jalur yang biasa, kata beliau. Contohnya apa? Contohnya masuk dari mata, obat yang diteteskan ke mata. Atau telinga, obat yang diteteskan ke telinga misalnya. Wad dubur, obat yang dimasukkan dari dubur. Ya, kata beliau apa? La yufattir, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kaidah yang kelima. Kalau kaidah yang kedua tadi, obat memasuk dari mulut, ya, masuk ke kerongkongan, ke perut, dari hidung juga seperti itu batal. Ini masuknya dari jalur lain, dari telinga, dari mata, dari dubur, atau dari badan kita ditusuk seperti suntik, termasuk itu, Pak. Termasuk, ya, suntikan, termasuk itu apa? Kata beliau, tidak membatalkan dan puasa sah. Ya, dan puasanya sah. Allahu a'lam. Kaidah yang terakhir yang keenam kata beliau, kullu maridin shama wa tahammala masyaqqata maradih sahha shaumuhu. Setiap orang sakit yang dia mau puasa. Ya. Dia sakit tapi mau puasa. Ya, meskipun dia merasa berat dengan sakit itu, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Kalau dia mau maksa diri untuk puasa, tetap sah puasanya. Ya. Nah, cuma nanti akan ada keadaan-keadaan yang dia itu nggak boleh kalau sampai mudorot. Nah, ya cuma kalau sekedar kayaknya berat saja, dia sakit misalnya, dipaksa puasa bisa, cuma berat. Gimana puasanya sah atau sah? Cuma apa afdolnya? Nanti akan kita jelaskan. Ya, kalau sekedar ditanya sahnya sah, Pak. Ya, santri sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau ditanya afdolnya mana, Zat? Nah, itu beda lagi. Ya, itu berbeda jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Ini 6 kaidah yang harus kita pahami tentang orang sakit di bulan Ramadan, ya. Langsung saja kita jelaskan apa yang beliau bawakan di sini tentang beberapa kesalahan. Kata beliau, minal akhta, yang pertama di antara kesalahan, israru ba'dil marda ala siyam ma'al masyaqqah. Kata beliau, khata'un, yaitu sebagian orang yang sakit yang maksa untuk puasa sedangkan dia merasakan masyaqqah, kesulitan, berat. Ya. Jadi orang sakit atau sebagian orang sakit yang maksa untuk berpuasa padahal dia merasakan apa? Masyaqqah, kesulitan, berat. Ya. Kata beliau apa? Khata'un, ini adalah sebuah kesalahan. Ya, ini adalah sebuah kesalahan. Ini yang harus kita pahami. Memang sah puasanya, Pak. Ikhwan sekalian, sah puasa antum kalau antum paksa. Kalau sekedar masyaqqah, bukan mudarat, karena ada tingkatan ya. Ada namanya masyaqqah, ada namanya madarrah. Kalau masyaqqah itu sekedar berat, susah. Ya, tapi tidak membahayakan. Yang kedua namanya madarrah. Kalau sudah madarrah wajib buka. Enggak boleh puasa. Kata dokter, Pak, makan, Pak.
Enggak, saya enggak mau makan. Mbak, kalau bapak enggak makan bisa mati pak. Enggak apa-apa mati, tolol. Namanya apa? Bodoh. Haram hukumnya dia berpuasa. Kalau sampai mudarat haram hukumnya dia berpuasa. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Allah itu sayang sama kalian. Allah aja sayang kok. Antum enggak sayang sama diri antum. Allah itu maha sayang, ya. Jadi jangan sakiti diri kalian. Kata Rasulullah pada dalam hadisnya yang antum sudah hafal, hadis arba'in, apa kata Rasulullah? La darara wa la dirar. Tidak boleh membuat sesuatu yang membahayakan, baik sengaja atau tidak. Enggak boleh. Ya, la darar wa la dirar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haram kalau sudah madarrah. Nah, kita ini enggak berbicara madarrah ya. Kita berbicara masyaqqah. Cuma sekedar berat, menyulitkan, kesusahan antum kalau berpuasa. Nah di sini kata beliau, perbuatan memaksakan diri padahal antum mendapatkan masyaqqah itu adalah khata', perbuatan salah. Makanya meskipun puasa antum sah, tapi kalau ditanya mana afdolnya Ustaz? Afdolnya adalah berbuka, Pak. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya. Biarin aja orang, oh kok sakit dikit berbuka, biarkan. Itu orang-orang enggak paham hukum. Ya, itu orang nggak paham hukum agama, nggak paham kemurahan Allah, nggak paham maqasid syariah. Jadi kalau ada orang sakit, seakan-akan ketika ada kita sakit kita berbuka, oh kok sakit dikit berbuka, ya, diamkan saja. Itu orang-orang yang nggak paham agama, nggak paham kemurahan Allah, nggak paham rukhsah, nggak paham fikih. Padahal fikih itu adalah kita apa? Mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada. Itu makna fikih sebenarnya. Ya. Allahu a'lam bissawab. Fa inna Allah Subhanahu wa taala rakhasa lil marid an yuftir wa yaqdi fima ba'du. Sungguhnya Allah telah memberikan keringanan bagi orang sakit kata beliau untuk berbuka dan dia mengqadha puasanya nanti. Liqaulihi ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dia sedang safar maka hendaklah dia berbuka dan mengganti puasanya di hari yang lain. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan orang yang sakit itu kalau puasa enggak sah. Meskipun kita tadi sudah menguatkan sah ya. Tapi ada pendapat ulama di antara Ibnu Hazm, Mbak. Beliau katakan kalau antum sakit puasa enggak sah puasa antum. Jadi gimana? Wajib buka. Diganti di hari yang lain. Sampai seperti itu. Ya, tapi kita enggak mengatakan enggak sah, masih sah. Cuma afdolnya mana? Kalau masyaqqah afdolnya enggak puasa. Cuma kalau sakitnya ringan, ya puasa. Aduh sakit apa? Panu. Ya. Itu orang yang itu biasa santri mungkin itu ya. Yang aneh-aneh seperti itu. Kalau sakitnya sakit, ya gatal-gatal, cuma jatuh terpleset ya luka beret sedikit, ya itu enggak mempengaruhi itu. Kalau seperti itu tetap wajib puasa. Ya, karena sakitnya kan enggak mempengaruhi puasa. Puasa enggak puasa sama aja. Ya, sakit-sakit sedikit, gatal-gatal, sakit luka, jatuh sedikit itu enggak masalah. Seperti itu tetap puasa kita. Ya. Tapi kalau sakitnya yang menimbulkan masyaqqah, kalau kita puasa berat, nah ini yang kita afdolnya kita berbuka, ya. Afdolnya kita berbuka. Kata beliau fatufidu hadhil ayah wujub siyam ada an fi haqqil muqim wa qada fi haqqil musafir wal marid. Jadi hadis atau ayat ini kata beliau, ya, faedahnya adalah wajibnya puasa bagi orang yang mukim, ya bagi orang yang sehat. Adapun orang yang musafir, orang yang sakit itu dia mengqada. Dia bisa qada di hari yang lain, dibayar di hari yang lain, ya. Jadi antum memaksakan diri ketika sakit itu adalah sebuah kesalahan. Dan ingat beragama tidak perlu kita ikut omongan orang yang sakit kita. Ya, yang sakit kita. Antum kalau enggak sakit, lihat ada orang sakit, jangan sok-sok paham, Mbak. Ikhwan sekalian. Jangan mempengaruhi. Sebaliknya juga seperti itu, kalau orang enggak sakit, jangan antum yang sakit. Ya, ini ada sebagian suami istrinya hamil, ya hamil yang sudah besar dan 6 bulan. Ya umi sakit ya, sudah nggak usah puasa, batal aja. Ente
Tanggung inti dosanya nanti. Kalau istri kita mampu puasa, nggak boleh suruh berbuka, Pak. Jadi kita tuh tahu diri. Ya, yang diberi keringan itu orang yang sakit, bukan kita yang lihat orang sakit. Paham Pak ya? Ikhwan sekalian ya. Hati-hati menempatkan diri. Ya, kita pintar menempatkan diri. Ada orang sakit, dia mau berbuka, jangan kita salahkan. Kok sakit dikit berbuka? Jangan disalahkan. Sebaliknya ada orang nggak sakit, cuma sekedar lemes, antum suruh berbuka, jangan juga. Ya, kalau memang itu orang yang wajib puasa ya. Kalau masih anak-anak lemes-lemes disuruh makan nggak masalah, dia belum wajib puasa kok. Tapi ini orang yang sudah wajib puasa, sudah baligh. Ya, jadi jangan jadi orang pertama menyalah-nyalahkan orang yang sakit, yang dia nggak sanggup, dia berbuka disalahkan, jangan. Jangan juga jadi orang kedua, orang nggak sakit disuruh berbuka. Jangan, yang banyak itu seperti itu juga, suami sama istri misalnya. Ya, istri lemes sedikit gara-gara nyusui, mulai disuruh, udahlah, buka saja nanti bayar fidyah, enak-enak saja antum. Hati-hati, tanggung dosanya semua. Karena ulama mengatakan perempuan hamil dan juga yang menyusui itu boleh untuk berbuka kalau dia nggak mampu, ya, atau khawatir kepada anak atau janinnya itu. Ya, kalau tidak ada kekhawatiran, dia mampu, kuat kok. Ya, istri saya bisa beberapa kali hamil puasa, menyusui puasa, kuat. Ya, ini kadang-kadang istrinya kuat, bapak suaminya enye-enye. Ya, manja, suami yang manja, subhanallah. Ya, padahal istrinya kuat. Ini juga jangan seperti itu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada orang yang nanya seperti itu langsung saya jelaskan, Pak yang hamil siapa? Istri atau bapak? Kalau istri mampu jangan dipaksa istrinya untuk berbuka dong. Gak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kesalahan pertama. Jadi memaksakan diri itu gak boleh. Kalau sakit sudah batalin. Kalau memang gak mampu, jangan dipaksa. Ya memang kadang-kadang kita ini ada rasa sayang ya kan Pak ya. Apalagi orang yang memang di dalam hatinya ada keimanan, dia merasa kalau nggak puasa itu gimana gitu loh. Ya, jadi seakan-akan mau udahlah paksain aja. Ya, termasuk pengalaman saya pribadi. Ya kalau sakit rasanya pengen. Ya sampai-sampai kadang-kadang mikir pokoknya paksain aja udahlah. Ya biarin aja mau jadi apa ini badan ini. Ya kalau kita pakai pikiran kita kayak gitu. Cuma saya baca-baca lagi perkataan ulama, apa hukum orang sakit maksa diri untuk puasa? Ya, kalau sampai mati apakah mati syahid? Bukan mati syahid Pak, mati sangit. Ya, bodoh. Bahkan kata Syekh Utsaimin apa? Kalau ada orang sakit nggak ngambil rukhsah apa? La yaf'alu dzalika illa jahil, kata beliau. Tidak ada orang melakukan seperti itu kecuali orang bodoh, kata beliau. Jadi kalau sakit, udah batalin kalau nggak mampu sekali lagi. Kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu ya nggak masalah. Kalau sakitnya ringan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Allahu a'lam bishawab. Intinya kembali kepada orang yang sakit Pak ya. Kita sebagai orang yang di luar hanya sekedar melihat itu nggak bisa maksa. Ya cuma kita lihat sakitnya. Kalau memang ada periksa dokter, diagnosa dokter ya itu yang bisa jadi rujukan seperti itu. Allahu a'lam. Tapi poin kedua kata beliau di antara kesalahan tasahul ba'dil marda fi ma'rifati dhabit syar'i lil fitri. Ay mata yusra' lil marid fitr wa mata la yusra'. Yaitu sebagian orang yang sakit yang tidak tahu ya tentang batasan syar'i. Ya. Kapan dia boleh berbuka, kapan dia enggak boleh berbuka, atau kapan dia boleh membatalkan puasanya, kapan dia wajib melanjutkan puasanya. Nah, sakit yang bagaimana? Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah dari sini beliau jelaskan bahwasanya orang sakit itu ada beberapa keadaan. Ya, ada beberapa keadaan. Beliau membagi ada 2 keadaan. Ya, kalau saya yang pernah baca dari perkataan ulama, sebagian ulama lain mengatakan 3 keadaan. Beliau sini menjelaskan 2 keadaan ya. Tapi kita katakan sebenarnya lebih tepat 3 keadaan orang yang sakit itu. Pertama, orang yang sakitnya ringan. Tidak ada masyakoh, tidak ada masyakohnya, tidak ada madorohnya. Ringan sakitnya, seperti tadi sakit cuma sakit gatal-gatal saja ya, pusing dikit, itunya ringan lah sakitnya. Yang seperti ini tetap dia puasa. Yang seperti ini tetap dia berpuasa, jangan berbuka.
Ini yang pertama. Keadaan kedua, sakitnya ada masyaqqah. Menimbulkan apa? Masyaqqah, Pak. Nah, yang keadaan kedua ini afdolnya dia berbuka. Jangan puasa. Afdolnya tidak berpuasa. Kalau dapat masyaqqah. Ini keadaan kedua. Keadaan ketiga, dia mendapatkan madharrah. Bukan hanya masyaqqah, tapi apa? Madharrah, mudarat. Ya, bisa menyebabkan dia meninggal atau yang sakitnya tambah parah. Seperti itu. Yang seperti ini wajib dia buka. Wajib dia berbuka, tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh dia berpuasa. Ini ada 3 keadaan yang dijelaskan oleh para ulama. Allahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang lebih tepat. Ya, nah jadi jangan sampai lagi kita nggak paham. Nah ini kesalahan kata beliau, seorang yang sakit nggak paham kapan dia boleh berbuka, kapan dia tidak boleh. Sekali lagi kita sendiri yang tahu. Ya, nah cuma diserahkan kepada kita dengan Allah. Jangan sampai kita sakit ringan dikatakan berat. Jangan, itu nggak boleh. Bertakwa kepada Allah. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan setiap orang itu mengetahui, ya basirah, dia tahu, sadar tentang diri dia. Walau alqa ma'adzir, meskipun dia mengungkapkan segala macam uzurnya. Dia paham dia nggak sakit, jangan pura-pura sakit. Ini yang nggak boleh. Santri ya, jangan pura-pura sakit. Ya, insya Allah nggak ada santri yang pura-pura sakit untuk nggak puasa, nggak ada. Yang banyak itu santri pura-pura sakit agar nggak masuk kelas. Banyak, bener nggak? Nah, kan ganggu kan? Pengalaman, dikit-dikit sakit, sakit, akhirnya tidak masuk. Sore main bola, mantap. Itulah hebatnya santri, Pak. Hebatnya santri itu. Dia lihat buku itu sakit dia, tapi lihat bola dia semangat. Ya, nah, insya Allah di sini di pondok kita ini nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang ngaku, diam-diam aja. Barakallahu fikum ya. Jangan ya. Kita di sini kan untuk belajar ya, anak-anak sekalian. Lihat nih orang tua antum itu nyekolahkan antum sini untuk benar-benar antum itu menjadi seorang yang bermanfaat ya untuk diri antum, orang tua, bangsa dan negara dan agama. Ya, dan kita kan di sini selalu mendidik antum itu ya untuk bertakwanya sama Allah lah. Ya jangan takut gara-gara poin, takutnya sama Allah, amanah kita jalankan dari orang tua kita ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, satu lagi ya. Kata beliau di antara kesalahan juga adalah i'tiqad ba'dil marda annahu la yajuz lil marid an yuftir ba'da an kana shaiman. Keyakinan, anggapan sebagian orang yang sakit, katanya tidak boleh bagi orang yang sakit untuk berbuka kalau dia sudah berpuasa dari pagi. Jadi kalau sudah mulai dia berpuasa, siang baru sakit nggak boleh berbuka. Ada orang berkeyakinan seperti itu. Ini adalah keyakinan salah. Ya, ini adalah keyakinan salah. Karena dia meyakini kalau memang nggak mau puasa dari pagi dong, nggak usah puasa, jangan niatkan. Kalau pagi dari subuh sudah niat berpuasa, siang baru sakit, jangan dibatalkan, lanjutkan saja. Ini keyakinan yang salah, keliru. Jadi gimana Ustaz? Kalau kita sudah niat puasa, subuh sudah sahur ya kan? Tiba-tiba di siang hari kita lemes, nggak mampu untuk melanjutkan, sakit. Gimana? Nggak masalah, boleh dibatalkan, boleh. Boleh, ya. Fa in kana al-marid yalhaquhu darar ba'da siyamihi fa innahu yajuz lil marid al-fitru fi ayyi waqtin min siyami. Kalau ada orang sakit, ya, kemudian sakit itu bisa memudaratkan diri dia, maka boleh dia untuk berbuka pada waktu kapanpun, kata beliau. Li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka hendaklah dia bayar di hari yang lain. Fal ayatu tubayyinu anna Allah syara'a lil maridil fitra mutlaqan wa lam yuqayyidhu bi waqtin duna akhar wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka ayat ini kata beliau menjelaskan ya bahwasanya Allah mensyariatkan bagi orang sakit itu boleh untuk berbuka secara mutlak. Tidak Allah batasi ya dengan waktu tertentu, enggak ada. Jadi kapanpun antum sakit ya boleh untuk berbuka seperti itu ya. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, jadi sakit itu adalah uzur ya. Sekali lagi sakit itu adalah uzur kita untuk boleh tidak berbuka.
Allahu a'lam bishawab, masih banyak sekali poinnya ya. Baru berapa poin itu? 4 ya? Hah? 3 baru. Wah, di sini ada belasan ya. Allahu a'lam, nanti insyaallah kita lanjutkan saja pada pertemuan berikutnya. Jadi di poin ke-10 yaitu tentang orang sakit. Tentang orang sakit itu ada beberapa pembahasan ya. Ada berapa? 14 kalau nggak salah. Jadi kita baru bahas 3, 15. Nggak masalah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Karena kita tadi baca dulu kaedah-kaedah yang beliau jelaskan tadi ya. Allahu a'lam, sampai sini dulu. Ya, para santri sekalian yang bisa kita jelaskan. Allahu a'lam. Sebelum kita tutup, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada para santri. Ya, poin pertama, untuk poin santri tadribu duat, kan memang terakhir saya Ustadz sampaikan bahwasanya tidak usah lagi makan berhalako-halako karena mudaratnya para musyrif sibuk bagi-bagi makanan, gak ikut kajian. Dari situ kami memutuskan, sudahlah para santri gabung saja sama yang lain jemaah, ya, agar muslim-muslim bisa ikut kajian. Cuma kan sudah ana sampaikan kepada para musyrif ya, untuk membantu memindahkan makanan dari masjid lama ke masjid baru. Ternyata kemarin kata ibu-ibu mindahkan sendiri. Ya. Berarti nggak paham yang ana sampaikan pada malam waktu itu. Ada yang sampaikan kan? Tetap dibantu memindahkannya. Yang nggak bantu itu adalah nyusun makanannya. Ya, makanya tadi ana minta kepada pemateri ustaz-ustaz untuk 10 menit sebelum maghrib selesailah kajian, agar santri tadi duat, tolong ketua HIA ya dikasih jadwal lah. Kalau memang semuanya nggak bisa, kasih jadwal santri TD itu siapa hari ini yang ngambil. Tolong ibu-ibu, kasihan ibu-ibu sudah bagi, capek mereka. Ya, protes. Ibu-ibunya protes ya. Ya biasa, ibu-ibu banyak protes biasa ya. Bapak-bapak aja banyak kan. Nah, ya kita sebagai ini ya kita selama kita bisa kan kita bantu ibu-ibu, jangan sampai mereka terlalu repot. Ya, jadi minta tolong kepada santri tadribu duat untuk bantu ibu-ibu ngangkut makanan dari masjid lama ke masjid baru. Makanya insya Allah 10 menit sebelum berbuka itu kita kasih kesempatan lah. Nah, untuk ibu-ibu juga, jangan gara-gara santri belum keluar langsung mindahkan sendiri, nanti protes lagi. Kalau kajian belum selesai ya sabar dulu ibu, insya Allah di 10 menit sebelum berbuka itu sempat masih kan. Ya, nanti ibu-ibu memang terlalu semangat kadang-kadang. Tapi ngeluh juga. Ya, terlalu semangat tapi ngeluh, ini kan ya ibu-ibu namanya. Para wanita ya. Nah, wallahu alam. Ya, jadi intinya ibu-ibu tunggu aja, nanti santri kita insya Allah akan ngambil itu. Ya, akan membantu ibu-ibu sekalian. Allahu alam bishawab. Ini poin pertama. Poin kedua, karena santri sudah campur sama bapak, mohon juga untuk makannya ya, perhatikan bapak-bapaknya. Ya, nanti bapak baru makan 1, antum udah 5. Kasihan bapak-bapaknya ya. Jadi santai aja insya Allah. Nanti kalau ada lebih silakan, jangan sampai ada yang mubadzir. Kalau ada lebih kita makan. Ya, tapi ketika masih ada bapak makan ya, kita makannya perhatikan hak orang. Ya, biasanya 1 nampan itu isinya kalau kata ibu-ibu, isinya 1 nampan itu 25 biji makanan. Ya, 1 nampan untuk 5 orang, berarti antum itu maksimal 5 dulu makannya. 5 dulu. Kalau ada lebih baru makan yang lain. Kalau enggak, jangan. Ya, seperti itu. Nanti kan makan nasi lagi kan anak-anak ya. Insyaallah ya, biasakan para santri untuk membatasi jumlah makanan. Ya. Jangan terlalu gara-gara semangat akhirnya lupa makan ya. Seperti itu. Allahu alam. Kemudian yang terakhir untuk para santri, ini mihrab ini bukan untuk tempat istirahat. Ya. Kemarin Anda dapatkan bahwa sebagian santri tadi berdoa, ya, main-main di sini, tidur-tiduran. Ini mihrab ini bukan untuk tempat antum istirahat ya. Ini untuk imam. Ya, jadi jangan main-main sekitar sini. Jangan dijadikan untuk guling-guling ya, antum tidur di sini jangan. Masjid kita luas, silakan terserah antum pilih mana. Alhamdulillah udah luas kan? Udah luas. Jadi tinggal silakan pilih di mana. Ustaz dingin Ustaz, enggak ada sajadahnya ya, antum bawa sejadah sendiri. Ya, cuma jangan kasur aja dipindahkan sini. Ya, jadi jangan pakai mihrab ini untuk bermain-main, nanti kotor seperti itu. Ya, ini untuk para
imam yang menjadi imam sholat. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ya silakan nanti kalau belum dibantu, ibu-ibu bisa dibantu ya para santri TD. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.